Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya interupsi sedikit. Sejak muda, saya masih muda bro. Belum 70. Amin Bapak Ibu Saudara terkasih. Thank you buat Pastor Andy yang sudah kasih saya kesempatan. Juga Pastor Jimmy yang luar biasa hospitality-nya ya. Dan teman-teman semua yang mengenal saya. Tapi ada beberapa orang juga siapa yang berdiri di sana itu gitu ya. Saya akan memperkenalkan diri dengan singkat. Saya tidak suka memperkenalkan siapa saya hari ini. Itu tidak penting. Dan pasti banyak yang lebih hebat, lebih luar biasa. Tapi saya mau memperkenalkan, saya orang yang dibesarkan dari divorce. Keluarga yang tidak punya kasih orang tua. Saya tidur di masjid 9 tahun. Tanpa ada kasih orang tua. Bapak rohani saya seorang haji. Dan saya tidur betul-betul di masjid. Jadi beberapa ayat suci Al-Quran, saya fasih di situ. Bukan hanya lagu rohani. Dan kemudian hampir memutuskan untuk pindah agama. Tapi Tuhan punya rencana yang hebat atas hidup saya. Katakan amin. Dan kemudian beralih dari rumah ibadah, tidur di gereja. Jadi tempat tidur saya selalu tempat ibadah. Tapi belum pernah saya di kelenteng. Dan saudara jangan mendoakan saya di kelenteng, begitu ya. Nah kemudian banyak sekali perjalanan hidup yang membuat ada sebuah kerinduan ekspektasi yang sangat kuat dalam hidup saya. Saya sudah bosan untuk tertolak. Ada kerinduan saya ingin saya sukses secara finansial, sukses terpandang, dihargai. Karena bagi saya makanan sehari-hari adalah tidak dihargai. Masih ingat dalam benak saya ketika saya disuruh orang tua saya hanya sekedar SD, Bapak Ibu SD sekolah dasar. Hanya untuk bayaran sekolah saya harus pergi begitu jauh dari Bandung ke Ujung Berung naik angkutan kota. Begitu dulu ada bis Damri dan hanya untuk meminta pinjaman. Dan di gambar saya itu terjelas sekali, saudara-saudara saya menolak untuk pinjaman itu. Itu yang ada dalam benak hidup saya. Dan saya putuskan, saya harus berhasil. Saya harus sukses. Saya harus menjadi orang yang dihargai. Itu motivasi terbesar untuk saya hidup. Dan karena tanpa Tuhan juga, semua orang di luar ini, di sini atau di luar sana, tanpa Tuhan bisa berhasil. Setuju? Dan apa yang saya kejar, akhirnya saya kuliah. Ya nggak bodoh-bodoh amat lah gitu Bapak Ibu ya. Saya bekerja jadi pengantar susu KPBS tiap pagi. Saya pernah ada di posisi itu. Mengambil piring-piring kotor di sebuah pelayanan. Kalau sekarang ada pesta-pesta, saya ada di posisi itu. Demi apa? Saya harus berhasil. Saya harus dihargai. Dan pada satu titik karena keuletan, karena kegigihan. Ya Tuhan-Tuhan itu formalitas aja lah. Walaupun saya Sunday school, youth begitu. Di satu titik Tuhan kasih sesuatu yang besar. Saya tidak bangga dengan itu. Dulu sangat bangga sekali. Saya bisa beli rumah cash di Singasana 2002. Tidak hanya satu rumah, ada beberapa rumah. Saya tidak punya kendaraan, saya punya kendaraan lebih dari satu. Apakah saya puas? Justru di titik itu. Saya jauh dari Tuhan. Jadi saya mau katakan pagi hari ini. Bukan itu yang Tuhan mau untuk kita mengejar kepuasan. Tema siang hari ini sangat ngena banget. Kita harus bekerja dengan rasa puas, rasa syukur. Jangan sampai kita bekerja, jangan sampai kita membangun kehidupan apapun untuk mencari kepuasan. Tapi bila kita memberi kepuasan, karena itu inti daripada kasih, bukan egois. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Itu perkenalan saya Bapak Ibu. Jadi definisi sukses bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan selalu berorientasi kepada yang kelihatan. Mobilnya berapa banyak, hartanya berapa banyak, warisannya seperti apa. Tapi kitab Amsal nggak ada di sini. Tertulis orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Bukan orang kaya yang meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Bukan depositonya banyak, tapi orang baik. Bicara orang baik, sesuatu karakter keteladanan yang harus kita berikan. Christ likeness, keserupaan dengan Kristus. Di titik yang seperti itu saya sukses. Justru saya hampir hancur dalam pernikahan. Thank you Pastor tadi bicara happy anniversary. Sangat kena banget. Karena kalau tanpa saya mengejar kepuasan yang dari Tuhan. Enggak ada saya di titik ini. Yang harus kita perhatikan hari ini. Bukan soal di atas. Bukan soal di bawah. Tapi seandainya kamu di atas tanpa Tuhan. Itu kesia-siaan. Kalau engkau di bawah tapi dengan Tuhan, itu sebuah lompatan besar untuk mengalami kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Saya di bawah Tuhan justru dalam keadaan yang limpah. Saya merasa puas secara badani, merasa puas secara lahiriah.
Berapa banyak kegagalan-kegagalan yang terjadi. Sampai Tuhan hancurkan lebur sampai bubuk. Justru di situ Tuhan titipkan, Tuhan kasih kepuasan yang sejati. Oke, pengejaran kita bukan yang kelihatan. Amsal Salomo berkata, Pengkhotbah 12 ayat 3. Akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini kewajiban dari setiap orang. Siapa Salomo? Orang yang paling bijak, orang yang paling pintar. Alkitab mencatat tidak ada lagi tokoh seperti Salomo. Dia bicara sesuatu, semuanya kesia-siaan di dalam kolong langit ini. Tapi yang menjadi kepuasan sejati ketika kita punya rasa takut akan Tuhan. Yuk Bapak Ibu sudah terkasih. Apa yang menjadi standar hidup kita? Uangkah, jabatan atau apa? Saya di bidang saya bekerja, ketemu banyak orang. Sedang lagi hangat-hangatnya saya. Menangani seorang ayah yang bawa lawyer, anak bawa lawyer. Hanya untuk sebuah warisan. Yang ujungnya akhirnya bertengkar hebat. Bapak Ibu sering mendengar ketika saya masuk ke dalam klien-klien berbicara. Ada seseorang bapak yang berkata, bro, sepanjang jalan ini itu punya papa saya dulu. Tapi dulu. Dan hari ini dia tidak punya apa-apa. Nggak ada jaminan apa yang kita kejar yang kelihatan. Karena Alkitab mencatat yang tidak kelihatan menentukan yang kelihatan. Sudah tahu ini Steve Jobs? Saya ringkas saja, banyak referensinya. Dia berkata begini, 24 Februari 1955. Lahir 5 Oktober 2011, usia 56 tahun dia kembali kepada Sang Pencipta. 2 bulan sebelum kematiannya, dia jumpa pers. Dia berkata begini, semua bisa saya beli dengan uang. Saya bisa apapun yang saya mau, saya bisa beli. Tapi ketika dokter memvonis bahwa dia kena kanker pankreas, dia tidak bisa membeli kesembuhan itu. 2 bulan sebelum dia meninggal, semua wartawan kaget juga bahwa dia terkena penyakit kanker pankreas 56 tahun. 2 bulan setelah jumpa pers, Bapak Ibu saudara terkasih, dia dipanggil Tuhan. Apakah uang memuaskan? Uang penting, katakan sama-sama penting. Warisan penting, tapi itu bukan yang terpenting. Siang ini kita belajar sesuatu, mengejar yang paling penting di antara semua yang penting. Relasi keluarga pecah karena pembagian warisan. Banyak sekali contoh adik kakak, saya makan ke satu rumah, makan dan tiba-tiba saya hanya tercetuk aja begini, kok kayak mirip ya yang jualan di belah sana. Dan ternyata saya tahu bahwa itu adik kakak. Berapa orang berkata gini, itu bukan kakak saya, itu pembantu saya. Karena uang. Tadi Ibrani tadi. Orang sudah menggeser Tuhan, orang berjalan dengan egonya. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan yang tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Hidup kita kalau tidak menyembah Tuhan, Alkitab yang mencatat bukan saya, pasti menyembah Mammon dan uang. Engkau tidak bisa mengabdi kepada keduanya. Kalau engkau setia kepada Tuhan yang satu, tidak mungkin setia kepada Tuhan yang lainnya. Dan Tuhan berkata hanya ada 2 Tuhan dalam hidup ini. Kalau enggak uang atau Mammon, yaitu Tuhan. Kamu tidak bisa memilih keduanya. Mammon jadi Tuhan, hidup dalam ketamakan. Tidak ada rasa syukur, yang ada merasa kurang dan kurang selalu. Kepuasannya itu tidak akan pernah terpenuhi. Maka hidupnya dikendalikan oleh Mammon, keserakahan, ketamakan. Orang-orang seperti itu orang yang bisa menyakitkan siapapun di sekitarnya. Kalau engkau punya istri dan punya anak, percaya enggak akan senang dengan orang yang tuannya Mammon. Tapi ada juga yang Tuhan jadi Tuhan. Hidup dalam kepuasan, hidup dalam kendalinya, hidup dalam anugerah Tuhan. Kita harus pilih di antara 2 itu. Yang luar biasanya beda tipis dalam kehidupan untuk membedakan. Persahabatan kita tolak ukurnya apa? Kadang-kadang kasih Kang tahu enggak? Kalau dia ngasih sesuatu yang bagus, saya bersahabat.
Kadang-kadang orang lihat penampilan seperti apa, backgroundnya siapa, keluarganya seperti apa, kita kasih respect. Itu spirit orang-orang yang sudah dikendalikan mamon. Kalau ada masalah sesuatu, selalu solusinya bukan berdoa, bukan solusinya bagaimana hikmat. Seperti Salomo, saya begini, bisa pakai nggak sama uang? Selesaikan dengan uang, selesaikan dengan uang. Tanpa sadar, Tuhan yang ada hidup kita, bukan Tuhan, tapi mamon. Bagaimana mengalami kepuasan yang sesungguhnya? Bapak Ibu mau mengalami kepuasan yang sesungguhnya? Percaya Bapak Ibu. Percaya. Saya tidak terlalu di atas. Tapi pernah Tuhan jawab doa saya. Untuk bisa menikmati bagaimana jadi orang yang gak miskin. Semua hancur. Sampai Tuhan hajar di titik yang mana saya menderita bersama istri dan anak. Tapi justru di titik terendah, saya bisa kembali pondasi hidup saya dirubah oleh Tuhan. Dan Tuhan membangun bangunan yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Hati-hati kalau hari ini. Kalau ada sesuatu yang kurang asik, ada banyak hambatan, kegagalan, jangan-jangan Tuhan mau menghancurkan pondasi hidupmu. Untuk membangun apa yang Tuhan mau, bukan yang engkau mau. Bagaimana mengalami kepuasan sejati? Saat menempatkan Tuhan menjadi Tuhan atas hidupmu. Bukan Tuhan sebagai penolongmu. Walaupun itu iya kita penting. Bukan Tuhan sang penyembuh. Bukan Tuhan sang pemberi mujizat. Tapi jadikan Tuhan menjadi Tuhan atas hidupmu. Apapun yang terjadi keadaan. Sakit, sehat, di atas, di bawah. Tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan sampai kita punya modus. Tuhan lebih tahu modus kita. Kok sungguh-sungguh di hadapan Tuhan karena kekurangan. Nangis habis-habisan. Muji, menyembah, loncat luar biasa. Karena kau kekurangan sesuatu. Karena engkau sakit. Tapi ketika sakit itu disembuhkan. Ketika keuangan dipulihkan. Berapa banyak yang mengundurkan diri dari Tuhan. Berapa banyak orang yang gak tahu lagi siapa Tuhan. Mengerikan gak? Termasuk murid-murid Yesus. Ketika ada ombak yang besar. Murid-murid ketakutan. Mana Tuhan? Aku akan mati. Dia membangunkan Tuhan. Tuhan bangun. Engkau tidak peduli aku mati. Waktu Tuhan langsung bangkit. Tahu saudara apa yang terjadi? Dia meredakan badai itu. Setuju? Bagi Tuhan badai itu simpel sekali. Karena dia Tuhan yang besar, amin. Tapi yang kaget setelah badai itu beres. Murid-muridnya perhatikan. Murid-muridnya mulai ketakutan. Ngeri gak bro? Dia Tuhan yang bersama-sama. Dia ketakutan. Dan satu sama lain berbicara gini. Siapa gerangan? Artinya murid-murid yang selalu bersama tidak mengenal Tuhan. Kan dalam hati murid-murid bagaimana menjadi seorang pemberi mujizat. Bagaimana seorang bisa menyembuhkan. Mazmur 42 ayat 2. Kita baca 1, 2, 3. Seperti rusa yang merindukan sungai. Yang berarti demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Bapak Ibu tahu Mazmur Daud menulis bukan sembarangan. Dia mengibaratkan pencarian dia kepada Tuhan seperti rusa yang merindukan air. Seperti rusa rindu, haus aliran sungaimu. Banyak versi seperti rusa itu ya. Kadang-kadang bisa tertukar satu sama lain. Rusanya banyak banget. Saya gak tahu rusa yang mana. Sehingga dia berkata, rusa yang mana? Rusa yang itu. Oke. Tapi perhatikan baik-baik. Setelah saya pelajari, kenapa Daud mengumpamakan pencariannya seperti rusa yang merindukan air. Sebagai seorang pemburu, akan sangat sulit sekali menangkap rusa. Catat baik-baik. Punya kecepatan yang hebat. Punya daya energik yang luar biasa. Pemburu yang memburu rusa dalam keadaan yang sedang segar, sedang aktif, kesia-siaan. Tapi seorang pemburu yang luar biasa, dia akan menangkap, dia akan tangkap itu rusa ketika rusa menemukan air. Karena ketika rusa merindukan air, dia sedang minum air, dia lupa segalanya. Karena dia puas. Pemburu sangat mudah sekali menangkap rusa itu. Mungkin tidak usah berdoa dalam nama Yesus, pergumulan gak usah. Tinggal ditembak, daps, mati. Ketika dia menemukan air, dia lupa segalanya. Dan Daud berkata begini, supaya pengejaran kita kepada Tuhan, kehausannya seperti rusa yang merindukan air. Ketika dia ketemu air, Tuhan mudah menangkap hidup kita. Ada amin? Jarang kita tertangkap Tuhan.
banyak keliaran-keliaran hidup kita. Karena kita tidak merindukan, tidak menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang utama. Yeremia 17 ayat 5-7. Beginilah firman Tuhan. Baca sama-sama 1, 2, 3. Kamu harus menempatkan, memilih yang terpenting daripada yang penting. Harus menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang utama. Dan kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, gampang sekali, mudah bertanya. Apakah Tuhan prioritas dalam hidupmu? Yes. Wes. Apakah kamu menganggap Tuhan segalanya? Yes. Tapi teori jawaban itu tidak akan pernah memuaskan hati Tuhan. Karena ada ciri-ciri orang yang memprioritaskan Tuhan. 1, hidupnya tidak jauh dari Tuhan. Itu yang memprioritaskan Tuhan. Hidupnya tidak jauh dari Tuhan. Bro, ibadah yuk. Sebentar ya, nanti kalau saya ada waktu, saya ibadah. Kamu tidak memprioritaskan Tuhan. Oh, saya gak bisa, ada kerjaan. Kerjaan prioritas hidupmu, bukan Tuhan. Tapi saya bersyukur pagi hari ini, waktu pun musim holiday, gak salah dengan holiday, dia juga pas beribadah. Tapi engkau ada di tempat ini, tepuk tangan buat kita semua. Kau sedang memprioritaskan Tuhan. Tidak jauh dari Tuhan. Kedua, orang yang memprioritaskan Tuhan, dia menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Anggap ini Tuhan. Dia tidak bisa lepas dari mimbar ini. Dia menjadi sandaran hidup dia. Dia tidak pernah menjadi nyaman kalau dia jauh daripada mimbar ini. Itu memprioritaskan Tuhan. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu tadi duduk di tempat ini, pujian dinaikkan, kemudian doa dinaikkan, firman Tuhan disampaikan, enggak ada rasa enggak ada rasa haus, enggak ada rasa gimana hati kita. Be careful. Jangan-jangan Tuhan sudah bergeser dalam hidupmu. Saya boleh pemain musik, pemain keyboard bantu saya. Nangkep? Tahu sudah orang mati? Bumi baru, tanah rohana, ya tempat orang mati. Bapak Ibu bawa capcay, bawa puyonghai, bawa apa? Kasih ke orang mati. Akan lari kalau orang mati gini. Wangi. Lari semua. Enggak efek. Kenapa? Karena dia mati. Kalau Tuhan bukan prioritas hidupmu, dengar musik kayak gini kok gak dapat sesuatu. Ketika pujian dinaikkan, gak ada apa-apa. Malah gini, dulu saya pernah nangis di hadapan Tuhan. Kok sekarang enggak? Dulu saya menjerit, nangis. Begitu baik Tuhan, kok sekarang enggak? Ciri-ciri bahwa Tuhan bukan jadi prioritas hidup kamu lagi. Berbahagialah kalau hari ini kau mendengar pujian, firman Tuhan, ada gairah. Seperti rusa merindukan air. Saya gak tahu keadaan Bapak Ibu hari ini. Matikah rohanimu? Tapi biasanya mematikan kerohanian kita. Maaf Bapak Ibu ya. Kenyamanan. Itu nyaman sehingga kita tidak bisa dipuaskan oleh Tuhan. Saya di titik itu. Nyaman segalanya. Malah gak dapat apa-apa. Yuk prioritaskan Tuhan. Dan kalau engkau menggeser Tuhan, Alkitab mencatat terkutuk. Bapak Ibu tahu arti terkutuk? Saya beraninya ke Pastor Jimmy aja sebagai ilustrasi ya. Kalau saya ngutuk Pastor Jimmy, jadi kodok. Ah itu komedi lah. Gua kutuk lu jadi kodok. Enggak. Terkutuk yang dimaksud sini gini. Orang berkata, dia itu tangannya bisa jadi berkat. Dia tuh pintar. Pernah dengar orang seperti itu? Dia tuh menghasilkan sekali. Udah berdiri pun udah orang senang. Ngomong udah senang. Tapi gak jadi apa-apa. Ada yang begitu? Gak tajam. Tumpul. Gak jadi sesuatu. Bahkan diperbandingkan orang yang bukan siapa-siapa. Dia bisa melihat perbandingan yang hebat. Itu terkutuk. Artinya apa? Bahasa definisinya gini. Orang terkutuk adalah orang merasa kasihan. Orang merasa ada sesuatu yang dibutuhkan. Tapi semua close. Nggak ada gerakan untuk menolong hidup dia. Baik yang terlihat, baik yang gak kelihatan. Ngeri nggak?
Maka orang yang terkutuk, lawannya orang yang diberkati, hidup dalam grace kasih karunia Tuhan. Saya berdoa, kepuasanmu ketika kau memprioritaskan Tuhan kembali. Kenapa kamu ke gereja CLCC, habis rumahnya di belakang sana, kayak baik ya? Males, nggak mau jauh. Tapi berbahagia kalau hari ini rumahnya di Surabaya, di Jogja, datang CLCC. Kamu prioritasin banget Tuhan. Tepuk tangan buat kita semua. Hati-hati. Kenapa harus melayani? Kamu harus prioritasin Tuhan. Kalau tadi Asyir harus datang jam 10. Kalau kamu tidak melayani Tuhan, ngantuk pasti ikut tidur lagi. Ini simple aja. Tapi mau ngantuk, mau ribut sama pasangan, tetap bertanggung jawab. Itu dahsyat banget prioritasin Tuhan. Yang kedua dengan cepat, karena waktu saya sangat cepat sekali. Kejarlah yang prioritas, bukan yang popularitas. Maka bukan saja puas, tapi hidup kita berkualitas. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua, mencukupkan diri dalam segala hal. Saya suka dengan pujian tadi. Bicara mencukupkan diri dengan segala hal, satu kata, bersyukur. Setuju? Kenapa orang bisa bersyukur Bapak Ibu? Ayat nanti baca sendiri ya. Orang bisa bersyukur karena merasa cukup. Orang tidak bisa bersyukur karena merasa kurang. Tapi yang terjadi hari-hari ini gini. Ada orang yang gak ada kelebihan. Uang pas-pasan, semuanya pas-pasan. Kok bisa bersyukur? Karena mentalnya cukup. Dan orang yang berkecukupan, dia bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan. Walaupun kekurangan. Karena dia merasa cukup dan tidak kekurangan, maka dia bisa memberi. Tapi orang yang selalu kurang, walaupun lebih, walaupun 7 turunan tidak akan pernah habis, tapi mentalnya berkata selalu kurang. Orang yang begitu tidak bisa mengucap syukur. Orang seperti itu tidak bisa memberi. Kepuasan gak ada di area ini. Kepuasan kita ketika kita memang diizinkan Tuhan tidak punya apa-apa di titik itu. Tapi ada jiwa yang melimpah untuk memberi. Ada jiwa yang bersyukur untuk puas. Makanya begini, orang yang bersungut-sungut, orang yang sering protes sama Tuhan, orang yang sering berargumen dengan Tuhan, itu masih jauh dari promosi Tuhan. Saya mau katakan. Amin Bapak Ibu. Saudara tahu, ketika perjamuan, perumpamaan 5 roti 2 ikan. Yesus sudah tahu apa yang dikerjakan, setuju? Dia panggil murid-muridnya. Hebat Yesus. Murid, sini. Ini banyak orang tuh. Apa yang kamu lakukan? Yang satu ngomong apa? Mana bisa Tuhan? Supermarket tutup. Uang gak ada. Gak mungkin. Tuhan gak berdebat. Duduk. Panggil murid yang lain. Murid, sini. Ini gimana? Ini agak pening gini. Oh, ada seorang anak yang bawa 5 roti 2 ikan. Tapi Tuhan gak cukup. Kalau itu ditipis-tipis juga gak akan kenyang. Paling cuma 10 orang yang kenyang dan 4.000 sekian bisa mati. Tapi yang kerjakan Yesus, dari yang kurang ini diambil 5 roti 2 ikan itu. Setuju? Sudah tahu baca Alkitab apa yang dikerjakan Yesus selanjutnya? Bukan begini. Hai 5 roti 2 ikan. Dalam namaku hari ini jadi hotdog, burger, segala macam. Dan keluarlah dari langit. Begitu. Perhatiin nanti pulang. Ini kekuatan dari orang yang mengalami kepuasan. Yesus bisa melakukan itu. Tapi Yesus tidak lakukan. Karena dia sedang memuridkan, mengajar sesuatu. Dia ambil 5 roti 2 ikan itu. Dia libatkan semua murid-murid duduk seperti ini mungkin. Dia menaikkan syukur kepada Bapa. Doanya bukan begini. Tuhan, Bapak, buktikan. Banyak orang yang lihat Tuhan. Mujizat nyatain, gue nanti malu. Unfollow semua. Enggak. Dia tidak cari popularitas, dia cari prioritas Tuhan. Orang bersyukur begini. Mungkin, saya gak tahu, gak ada di Alkitab. Ini penafsiran saya. Terima kasih untuk 5 roti dan 2 ikan ini.
minimal ada 10 orang yang diselamatkan. Itu orang yang bersyukur. Dalam kehidupan kita, hari ini apa? Susah, keuangan lagi diuji, semua ada hambatan. Dia hanya berkata ini, Tuhan terima kasih itu Kang tahu ini. Walaupun seminggu habis. Ada amin? Walaupun tidak bisa menyekolahkan anakku. Walaupun terbatas. Tapi saya bersyukur minimal 10 hari saya masih bersama keluargaku. Saat kau menaikkan syukur dengan kepuasan karena Tuhan, mujizat banyak terjadi. Janda di Sarpat 2-3 lagi mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Datang Elia. Tuhan tuh main-mainnya luar biasa. Nyuruh Elia lagi untuk memenuhi kebutuhan Elia ke janda yang miskin. Udah gitu benar-benar miskin, gak punya suami, miskin lagi. Dan dia tiba-tiba datang ke Elia. Elia, bolehkah aku minum? Janda ini miskin, Alkitab mencatat. Tapi kalau janda ini tidak bersyukur, dia ngomong ini, jangankan elu, gua juga minum, gua mati sore. Tapi janda ini bilang apa? Elia, kamu salah minta ke saya. Saya bukan orang yang lebih. Saya bukan orang yang hebat. Tapi karena kamu minta, saya akan buatkan beberapa potong roti. Catat baik-baik. Setelah aku kasih ke kamu dan aku makan, sore hari saya mati. Alkitab mencatat. Tapi dia memberikan, kenapa? Karena dia tidak kekurangan. Dia merasa cukup walaupun memang kekurangan. Setuju? Dia bisa memberi. Orang yang memberi itu orang yang bisa mengucap syukur. Orang yang bisa mengucap syukur itu orang yang selalu berkecukupan. Dan selalu merasa Tuhan tolong hidup saya. Tidak ada ketamakan di area itu. Maka Alkitab mencatat janda itu hidup untuk berapa lama dipelihara Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan poin yang terakhir di 3 menit terakhir. Kepuasan yang sejati, prioritaskan Tuhan. Kemudian mencukupkan diri dalam segala hal. Yang penting, yang ketiga ini adalah perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ucapan sama-sama 1, 2, 3. Perbuat segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu saya singkat sekali. Kalau kau mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, ada value yang harus kita dapatkan. Apapun, dalam keluarga, dalam kerjaan, dalam apapun, kamu harus punya value ini. Yang kedua, hidup ini inventaris. Tahu inventaris? Hanya fasilitas saja. Yang kamu ada hari ini, saya berkata dalam nama Tuhan Yesus, hanya sebuah kepercayaan. Yang suatu saat inventaris ini diambil. Di tempat kematian, seringkali saya melayani orang mati. Saya seringkali kalau komunitasnya baru saya berkata ini, Bapak Ibu Saudara keluarga, sebelum peti mati ditutup, adakah sertifikat yang tertinggal di peti mati? Adakah BPKB yang tertinggal? Adakah deposito surat-surat tertinggal? Tidak sedikit keluarga yang datang dan memperhatikan kembali. Tapi tidak sedikit yang dia menangis karena dia tahu datang tidak bawa apa-apa, pulang pun gak bawa apa-apa. Kita terbatas, waktu kita terbatas, umur kita terbatas. Tapi Amsal berkata, warisan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Kebahagiaan sejati, Amsal Salomo berkata, ketika takut akan Tuhan. Inventaris Bapak Ibu, apa yang dibanggakan? Semua kepercayaan. Aku datang dengan telanjang, pulang pun dengan telanjang. Kalau engkau pintar, kaya, semua itu anugerah Tuhan. Yang kedua, inventarisir hidup kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ketika tiap datang di hadapan Tuhan seperti ibadah pagi ini, koreksi, audit. Apakah keberadaanku sebagai orang Kristen 5 tahun, 10 tahun, ibadah apapun hadir, ibadah wanita hadir, ibadah pria hadir, ibadah sekolah minggu hadir, semua ibadah hadir. Tidak menjamin. Tapi kedatanganmu akan memuaskan Tuhan kalau engkau punya sebuah koreksi. Semakin lama saya melayani Tuhan, semakin lama saya mengiring Tuhan, saya semakin mengasihi Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? 1-2 menit terakhir. Saya tutup dengan kesaksian. Worship leader singar boleh ke depan ya, sudah komplit semua. Kalau begini situasi saya tertekan dan harus segera meninggalkan. Biasa khotbah sejam 2 jam, di sini 30 menit. Thank you Pastor Jimmy. Suatu saat pulang dari Nana Rohana. Saya cepat-cepat pulang, tiba-tiba ada suami istri ngomong, Pastor Diki, saya mau ngomong sesuatu, galak.
ya oke. Saya rasa 5 menit, 1 jam lebih saya bicara di situ. Saudara tahu dia apa yang ngomongin? Pastor ingat 7-8 tahun yang lalu, mana ingat? Minggu lalu juga saya lupa, udah tuir ini. Oh saya lupa. Pastor ingat waktu itu ibadah komsel di ujung Berung? Lupa. Paling enak ngomong lupa itu, memang lupa. Diingat-ingat enggak lupa. Kemudian bicara lagi, Pastor tahu waktu saya minta doa. Mulai, oh iya, saya saat itu datang, dia memang orang yang berada, jadi gak masalah dengan uang. Seluruh dokter sudah dia datangi. Dalam pernikahan dia tidak punya anak. Dan dia ingin punya anak. Dia datang ke saya. Dia pengen supaya mendoakan dia punya anak. Saya tunggu-tunggu, doa apakah saya yang dikasih ke mereka? Ternyata doanya membuat dia kecewa sekali dan 1 bulan penuh mungkin dia tidak datang ke Tuhan. Wah saya pengen ngulang lagi dan kalau bisa doa itu dirubah. Dan saya ngomong, saya doa apa? Jadi waktu dia nangis, saya udah berusaha segala macam, saya punya anak. Tiba-tiba pastor doa dengan singkat gini. Udah, siap. Siapkah kamu tidak punya anak? Menurut dia itu bukan doa seorang pendeta. Saya tiba-tiba Tuhan izinkan. Kalau dulu saya berubah, diberkati kandunganmu, jadi anak ilahi, begitu kan? Dan dia kecewa, dia masuk kamar, tidak mau ibadah. Suaminya ngomong, kok gitu baik. Maksudnya apa? Saya lupa doa itu, tapi Roh Kudus yang nuntun. Sampai di satu sisi apa? Dia keluar dari kesembunyiannya, dari kesendiriannya. Ke suaminya bilang gini, kok sekalipun Tuhan tidak kasih anak, saya tetap mengasihi Tuhan. Saya di situ, apalagi ini? Dan saudara tahu, ketika kita menggenggam erat-erat yang kita inginkan dan kita merasa puas di area ini, kalau kita dapatkan, merasa bahagia kalau kita dapatkan, belum tentu ukuran Tuhan. Tapi teman saya langsung melepaskan genggaman ini. Saya rela Tuhan ambil. Percaya kalau kamu melepaskan dalam genggaman tangan Tuhan, kamu akan diganti dengan kepuasan yang sesungguhnya. Saudara tahu, dan dia panggil 2 anaknya. Boleh dong tepuk tangan buat Tuhan. Surrender, berserah. Kemampuan kita, otak kita semua lelah. Yang kita genggam apa hari ini, kau menganggap punya uang jadi nyaman, jadi aman, jadi puas. Bukan itu ukurannya. Lepaskan. Biar kita punya hati yang tetap mengasihi. Baik suka, baik duka, baik sehat, baik sakit. Sekali Yesus. Tetap Yesus yang pesan hatiku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sama-sama bangkit berdiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Lepaskan apa yang kau genggam selama ini. Saya di titik Bapak Ibu sedang melayani Tuhan lagi sungguh-sungguh. Pintu rumah saya terketuk. Shalom Bapak Pendeta. Wah, masuk. Jim tahu? Siapa yang datang? Shalom. Debt collector. Bapak belum bayar berapa bulan. Dalam keadaan saya terpuruk secara keuangan. Saya diam, oh ya betul. Dan dia bilang, Bapak tolong tahu. Kenapa Bapak tahu saya pendeta? Padahal saya bukan pendeta, hanya pembicara saja. Karena saya dengar khotbah Bapak. Saya masuk ke toilet, saya keraskan air dan saya ngomong, Tuhan, saya selesai melayani Tuhan. Saya mempermalukan Tuhan, saya jadi batu sandungan, saya rela, jangan pakai saya lagi. Air mata terus netes, keuangan yang sangat sulit sepertinya tidak bisa kembali lagi dalam kehidupan yang benar. Tuhan bawa ke atas, Tuhan ke bawah, ternyata itu penempaan buat hidup saya. Saya nangis, Tuhan terima kasih untuk kesempatan. Dan akhirnya apa? Tuhan ngomong gini, aku yang menemukanku, aku yang memilihmu. Lewati proses, bukan soal keberhasilan. Kamu setia dalam proses, kamu akan terkagum-kagum dengan cara Tuhan. Karena saya melewati proses, saya ada di hari ini.
Saya nggak tahu Bapak Ibu, jangan pernah intervensi ke Tuhan. Paksa rencanamu untuk ikut rencana Tuhan. Jangan paksa rencana Tuhan untuk ikut rencanamu.